Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di hari Kamis pekan biasa yang ke-18, tanggal 7 Agustus tahun 2025. Kita merenungkan bacaan dari kitab Bilangan, bab 20 ayat 1 sampai 13, Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 23. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Dalam bacaan pertama hari ini, kita membaca kisah Musa yang dipenuhi oleh kemarahan dan keletihan karena keluhan umat Israel di padang gurun. Tuhan menyuruh Musa untuk berbicara kepada batu agar air keluar bagi umatnya. Tetapi Musa justru memukul batu itu 2 kali dengan tongkatnya. Air memang keluar, tapi Tuhan menegur Musa karena tidak percaya sepenuhnya dan tidak memuliakan Tuhan di hadapan umat. Sebuah kegagalan ketaatan yang membawa konsekuensi berat bagi Musa sendiri. Sementara itu, dalam Injil, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Sebuah pertanyaan sederhana tapi sangat menentukan arah hidup. Petrus menjawab dengan iman yang mendalam, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Jawaban Petrus ini dipuji oleh Yesus karena bukan daging dan darah yang menyatakan itu, melainkan Bapa di surga. Namun hanya beberapa saat setelah pengakuan itu, ketika Yesus mulai berbicara tentang penderitaan dan salib, Petrus menolak. Dia katakan, "Jangan sampai itu terjadi padamu." Lalu Yesus menegur dengan keras, "Hanyalah iblis." Sebab Petrus berpikir menurut manusia, bukan menurut Allah. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kuda bacaan untuk kita di hari ini menyajikan 2 wajah manusia yang sangat jujur dan dekat dengan kehidupan kita. Musa yang kecewa dan lelah, Petrus yang penuh semangat tapi belum siap menghadapi jalan salib. Mereka adalah tokoh besar iman, tapi tetaplah manusia dengan segala kelemahannya. Kita pun demikian. Kadang kita taat, kadang kita keras kepala, kadang kita punya semangat rohani yang berkobar, kadang kita menghindar dari kenyataan hidup yang berat. Tapi hari ini Tuhan mengajarkan kita 2 hal yang penting. 1, taat lebih baik daripada sekadar hasil. Musa membawa air keluar, tapi ketidaktaatannya membuat dia gagal masuk tanah terjanji. Tuhan tidak hanya melihat hasil tapi juga sikap hati. Yang kedua, iman sejati siap menanggung salib. Petrus benar dalam mengenal Yesus, tapi dia belum siap menerima bahwa jalan Tuhan adalah jalan penderitaan dan pengorbanan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin kita juga sedang berdiri di antara batu-batu keras kehidupan, kelelahan pelayanan, tantangan dalam keluarga, masalah ekonomi, atau luka-luka batin yang belum tersembuhkan. Tuhan tidak memerintahkan kita untuk memukul batu-batu itu dengan amarah, melainkan berbicara kepadanya dalam doa dengan hati yang lembut. Mungkin kita juga seperti Petrus, sudah mengenal Tuhan tapi masih enggan memikul salib. Yesus hari ini mengundang kita untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Dia. Mari kita belajar menjadi pribadi yang taat dan rela berkorban, seperti Yesus yang tidak hanya berkata tapi hidup sepenuhnya dalam kasih Bapa. Jalan Tuhan mungkin bukan jalan yang nyaman, tapi itulah jalan menuju hidup sejati. Dan akhirnya kita boleh berdoa, "Tuhan Yesus, Engkau mengenal hati kami yang sering ragu, kecewa, bahkan takut menghadapi kenyataan hidup. Tapi kami tahu Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kuatkanlah kami untuk taat seperti Musa dan berani seperti Petrus. Ajarilah kami untuk tidak hanya mengakuimu dengan kata-kata, tetapi juga mengikutimu dengan hidup kami. Amin." Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenalkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.